yang dimana dia adalah jelmaan perempuan bernama Astari yang dikubur hidup-hidup dengan janin yang ada di perutnya oleh sang kekasih. Hello friend, welcome to my area. Sebelumnya gue mau minta maaf, minggu ini video gray area dan penakut agak sedikit bergeser harinya karena emang minggu-minggu ini gue bener-bener lagi lumayan padat banget, ada beberapa project film dan series, so gue masih berusaha untuk buat video gray area dan penakut. Nah anyway, salah satu tempat yang terkenal angker di Jakarta adalah Terowongan Casablanca. Nah terutama buat anak 90-an pasti inget banget gimana viralnya cerita angker dari Terowongan Casablanca ini. So sedikit nostalgia, hari ini gue mau bahas sejarah Terowongan Casablanca dan cerita-cerita mistis yang ada di dalamnya. Tapi sebelumnya jangan ngomong dulu, buktiin kalau kalian bukan penakut. Terowongan yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan ini ternyata dulunya adalah pemakaman umum. Jadi waktu itu pemerintah DKI Jakarta mau bikin terowongan untuk jalur penghubung antara Jatinegara dan Sudirman. Tapi satu-satunya pilihan adalah memindahkan pemakaman umum yang udah ada di lokasi atau di area terowongan ini. Awalnya hal itu mendapatkan penolakan dan peringatan dari tokoh masyarakat setempat. Tapi demi terciptanya terowongan untuk mempermudah akses jalan raya, pada saat itu pemerintah DKI Jakarta tetap memindahkan makam-makam ini. Di awal cerita pembangunan ini, ternyata ada satu jenazah yang masih utuh dan belum sempat dipindahkan. Akhirnya jenazah ini tertimbun konstruksi. Dari cerita yang beredar di masyarakat, ternyata dulu sebelum terowongan dan pemakaman ini dibangun, ada seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di area ini. Setelah diperkosa, perempuan ini dibunuh dan dibuang ke lokasi yang sekarang menjadi Terowongan Casablanca. Berdasarkan cerita ini, banyak orang yang percaya bahwa perempuan ini sampai sekarang adalah salah satu penunggu Terowongan Casablanca. Ada juga cerita orang yang gantung diri di terowongan ini, friend. Jadi waktu itu ditemukan seorang laki-laki yang melilit lehernya pakai spanduk dengan keadaan sudah tergantung di pintu masuk area terowongan. Dan sosok laki-laki ini tuh tanpa busana, friend. Nah, cerita ini menjadi awal mula kejadian-kejadian mistis dan penampakan-penampakan yang muncul di area Terowongan Casablanca. Yang pertama katanya sering muncul sosok kuntil anak merah di area terowongan ini. Dia terbang dengan super cepat, kukunya panjang dan tajam, dan wajahnya sangat seram. Banyak orang yang melihat sosok nenek-nenek misterius yang berkeliaran di area terowongan. Menurut cerita yang beredar kira-kira 4 abad lalu, sosok nenek itu masih berusia muda dan mendapatkan perlakuan yang benar-benar tidak senonoh atau mungkin dilecehkan, friend. Setelah itu orang-orang yang melakukan kejahatan ini menyeret dan membuang jasad perempuan ini di area Terowongan Casablanca. Katanya si nenek-nenek ini sampai sekarang masih menjadi penunggu Terowongan Casablanca, friend. Anehnya lagi, jadi setiap dia muncul pasti dia menggandeng seorang anak kecil, friend. Kita nggak tahu apakah nenek-nenek ini adalah korban pemerkosaan yang udah kita bahas tadi, tapi beda versi, atau justru ini adalah kasus yang berbeda, friend. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah.
Kecelakaan pun sering terjadi di terowongan ini. Banyak kecelakaan mobil atau motor yang terjadi di terowongan Casablanca ini, friend. Beberapa korban kecelakaan disebut-sebut tewas. Nah, beberapa korban yang selamat pernah bilang bahwa mereka tuh melihat sosok-sosok yang berkeliaran, atau mungkin ketika dia lagi berkendara, tiba-tiba dia melihat ada yang menghalangi jalan gitu, friend. Pokoknya ada cerita-cerita kayak gitu. Ada juga yang bilang mereka melihat kuntilanak merah dan sosok pria telanjang di tengah jalan. Itu semua menjadi pengganggu konsentrasi pengendara-pengendara ini. Nah, semenjak cerita-cerita tadi beredar luas ke masyarakat, mulai banyak orang-orang yang menyarankan untuk selalu klakson 3 kali ketika melewati terowongan ini. Ada yang bilang untuk menghindari kecelakaan, ada juga yang bilang untuk menghormati penunggu setempat, ataupun hanya sekedar ikut-ikutan karena takut kenapa-napa kalau nggak klakson 3 kali. Mirip sugesti. Nah, ini ada cerita dari beberapa orang yang mengaku pernah melihat keanehan-keanehan di terowongan Casablanca, friend. Salah satunya adalah seorang driver ojek online. Jadi driver ojek ini cerita bahwa waktu itu dia lewat terowongan Casablanca malam-malam, sekitar jam 11. Dia itu bilang bahwa dia melihat sosok laki-laki tanpa baju gitu ya. Awalnya dia berpikir bahwa orang ini adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi kalau dihubung-hubungkan, kata driver Gojek ini, bisa jadi laki-laki yang dilihat tadi adalah sosok laki-laki yang pernah gantung diri di terowongan Casablanca. Nah, selain itu dia juga pernah mengalami kecelakaan di terowongan Casablanca, friend. Jadi waktu itu dia lewat terowongan Casablanca lagi dan mengalami kecelakaan. Dia bilang bahwa ketika dia lagi lewat terowongan Casablanca, dia tuh merasa kayak ngelidah sesuatu gitu yang bikin dia oleng dan jatuh. Ketika dicek gak ada apa-apa, dia gak nemuin apapun yang terlindas sama ban motornya. Dan anehnya, ban motornya itu sobek, friend. Bocor. Sedangkan gak ada apapun yang bisa bikin ban motor itu sobek. Akhirnya sang driver ojek ini menuntun motornya sampai keluar terowongan Casablanca. Dia yakin bahwa pada saat itu dia telah diganggu oleh penunggu-penunggu terowongan Casablanca. Driver online ini juga cerita bukan cuma dia yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ketika melewati terowongan Casablanca. Teman-temannya juga sering mengalami atau melihat penampakan-penampakan di sekitar terowongan Casablanca. Lalu di terowongan ini juga sering terdengar suara kecelakaan atau tabrakan mobil. Tapi pas dicek sama warga sekitar, mereka nggak menemukan apa-apa, friend. Cerita terowongan Casablanca ini sampai dibuat film sama Indika Entertainment. Film ini berjudul Terowongan Casablanca yang keluar pada tahun 2007. Disutradarai oleh Nanang Istiabudi. Pemainnya ada Om Ray, bukan gue, friend. Ini Ray yang satu lagi, Om Ray Saetapi. Om Ray ini adalah salah satu aktor senior Indonesia ya. Terus si Joko Bodo juga main di film ini. Gue belum nonton film ini, tapi setahu gue ceritanya adalah tentang kuntilanak merah yang dimana dia adalah jelmaan perempuan bernama Astari yang dikubur hidup-hidup dengan janin yang ada di perutnya oleh sang kekasih. Terus ada sekumpulan orang yang kecelakaan mobil ketika melewati terowongan ini karena melihat ada kuntilanak merah. Dan bayi dari salah satu penumpang di mobil itu dibawa sama sang kuntilanak merah. Apakah cerita film ini pure kisah nyata? Kalian tonton aja filmnya kalau kalian penasaran. Anyway, sekarang terowongan Casablanca udah rame banget, bahkan sering macet. Gue juga jujur kalau lewat situ nggak ngerasain hal-hal aneh gitu ya. Ya mungkin karena udah mulai rame, atau gue lewatnya pas jam-jam sibuk. Nggak tahu ya kalau misalnya kita lewat jam 2, jam 3 yang nggak ada orang sama sekali. Tapi cerita terowongan Casablanca ini emang bener-bener serem dan sempat booming banget pada masanya, friend. Kayak gue tuh inget banget di mana-mana orang tuh ngomongin terowongan ini. Ada kecelakaan lah, ada kuntilanak merah lah. Dan emang jujur gue dulu sempet takut banget kalau mau lewat terowongan Casablanca. Kalau kalian gimana? Kalian pernah lewat terowongan Casablanca? Dan buat yang pernah ngalamin kejadian mistis pas lewat terowongan Casablanca,
please kalian bisa share ke kita. Atau mungkin kalian pernah lihat sosok-sosok seram di sana. Kalian bisa cerita di kolom komentar. Cerita-cerita tadi memang adalah cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Benar atau enggaknya, kita nggak pernah tahu, friend. Juga buat yang percaya atau nggak percaya tentang harus klakson 3 kali ketika melewati tempat-tempat tertentu gitu ya, terutama terowongan Casablanca ini. Pesan gue sih bukan tentang klaksonnya atau apapun itu, tapi yang jelas ketika kita berkendara, kita tetap harus selalu berhati-hati dan fokus. Kira-kira ada lagi kah cerita-cerita mistis tentang terowongan Casablanca yang mungkin gue dan tim miss? Kalau ada, kalian bisa tulis di bawah. Itu dia video kita tentang terowongan Casablanca. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Dan kalau kalian suka sama channel ini, kalian bisa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang penting kalian bukan penakut. Hah? Hello friend, back with me Ray. Dan hari ini kita akan ngebahas terowongan Casablanca yang katanya, ini apa sih? Kreok-kreok. Yang katanya luar biasa. So, buktiin kalau kalian bukan